Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk dari brand Korea Selatan, COSRX, namanya Pure Fit Cica Cleanser. Iya, namanya gitu doang. Tapi kalian lihat ya, ini ukurannya gede banget kalau dibandingin sama muka aku. Ukuran muka aku banget. Gitu. Ini ukurannya 150 mili. Jujur pas paketnya datang tuh aku nggak mengira bakal segede ini, dan salah aku juga sih, aku nggak lihat ukurannya berapa gitu waktu aku beli ini di official store yang Watsons di Lazada gitu. Nah, the reason why aku beli facial wash adalah, jadi seminggu yang lalu tuh selain krisis sunscreen, aku juga krisis facial wash. Iya, basic skincare aku tuh stoknya pada menipis banget, aku sampai pusing gitu mikirnya. Nah, selain itu minggu lalu tuh kondisi kulit aku juga sempet kayak sensi banget gitu, padahal cuma pakai masker kayaknya sejam 2 jam gitu, tapi langsung marah gitu kulit aku. Dan beberapa facial wash yang aku pakai belakangan ini dan sudah habis ternyata bikin kulit aku kering ketarik gitu. Jadi aku udah makin khawatir tuh, kulit aku bermasalah karena pakai masker, terus juga facial washnya bikin kering ketarik, langsung kayak kulit aku kayaknya skin barrier bakal rusak banget gitu. Nah, karena itulah aku mencoba mencari facial wash yang setidaknya nggak bikin kulit aku kering ketarik gitu. Sebenarnya pilihannya ada banyak sih, aku tahu, cuman aku cari yang bener-bener ingredientsnya tuh nggak ada actives-nya, dan sebisa mungkin juga ada ingredients yang either memperkuat skin barrier atau at least menenangkan kulit gitu. Nah, terus aku kepikiran, kalau nggak dari brand lokal mungkin aku coba dari brand luar kali ya. Dan aku kepikiran COSRX karena aku udah pernah cobain 2 cleanser COSRX, yang low pH Good Morning Gel Cleanser yang warna biru kuning itu, dan juga yang merah yang ada salicylic acidnya gitu. Nah, kalau facial washnya COSRX yang low pH Good Morning Gel Cleanser, aku malah nggak cocok sama itu malah bikin kulit aku agak-agak kering ketarik gitu. Tapi entah kenapa kalau di kulit orang lain tuh cocok gitu. Nah, aku coba pakai juga yang merah ya untuk oily dan yang berjerawat. Itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh untuk soothing, meredakan, menenangkan kulit aku, dan juga nggak terlalu ngaruh untuk jerawat sebenarnya. Jadi aku kayak sebenarnya maju mundur gitu waktu mau beli facial wash dari brand COSRX gitu. Nah, terus aku inget kayaknya COSRX facial washnya bukan cuma 2 itu deh. Nah, terus aku pikir lagi, kayak aku pikir dan langsung cari kan di e-commerce, termasuk di Watsons gitu kan. Nah, ternyata aku ingat, oh iya, COSRX kan juga udah masukin Cica Cleanser ke pasar Indonesia gitu. Nah, akhirnya aku beli dia, dan pas banget lagi diskon. Jadi masa nggak beli gitu kan, karena ini ukuran yang gede dan ingredientsnya mandek banget kan, pasti mahal banget kan. Jadi beli ini tuh harus nunggu diskon dulu. Aku masih enak diskonan guys, please. Nah, aku sebenarnya waktu mau cobain ini tuh, aku kan kalau facial cleanser itu kan juga nyari yang low pH juga kan. Nah, pas aku cari informasinya di e-commerce manapun, bahkan sampai website official COSRX Korea, mereka tidak menuliskan informasi apapun mengenai pH level dari Cica Cleanser ini gitu. Jadi aku kayak sebenarnya jadi khawatir gitu pas paketnya nyampe. Kok di sini nggak ada informasi pH levelnya ya? Aku cuma kayak berdoa semoga ini benar-benar low pH dan tidak tambah merusak skin barrier aku yang hancur karena masne dan facial wash sebelumnya yang bikin kulit aku kering ketarik. Oke, sebelum aku bahas produknya, kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai facial wash atau second cleanser yang cocok dengan jenis kulit dan kondisi kulit kalian, bisa tonton di video yang pernah aku buat, yaitu Skin Talk Series episode 3. Kalian bisa tonton di sini, klik aja.
Oke, nah sekarang kita perhatiin packagingnya. Jadi kan ini nama produknya Cica Cleanser ya. Nah di bawahnya tuh ada deskripsinya Cica 7 Solution. Kenapa Cica 7? Karena di dalam cleanser ini tuh ada 7 kandungan Centella asiatica. Nah jadi cleanser ini ada 3 ekstrak Centella asiatica, yaitu Centella asiatica extract, Centella asiatica leaf extract daunnya, terus ada Centella asiatica root extract akarnya. Nah, selain 3 ekstrak Centella asiatica itu, cleanser ini juga mengandung pentacyclic triterpenoid saponins atau bisa disebut centelloids. Nah, centelloids ini merupakan senyawa aktif biologis yang ada di tanaman Centella asiatica. Nah, centelloids itu sebenarnya ada banyak, tapi di dalam cleanser ini cuma ada 4, yaitu asiatic acid, ada asiaticoside, ada mandicasic acid, atau juga ada mandicasoside. Nah, jadi keempat centelloids yang ada di dalam cleanser ini itu merupakan komponen utama dari Centella asiatica yang bertanggung jawab dalam wound healing gitu. Nah, selain dapat membantu proses wound healing, centelloids itu selain yang aku sebutin 4 tadi itu juga mampu menstimulasi glucose aminoglycans, yaitu fluid atau cairan yang ada di sel kulit kita gitu. Nah, tujuannya tuh untuk stimulasi sintesis hyaluronic acid. Makanya Centella asiatica itu juga mampu menghidrasi, melembabkan kulit kita gitu. Oke, segitu aja mengenai Centella asiatica. Nah, lanjut. Jadi produk ini kan namanya cleanser ya, facial wash gitu. Of course dia mengandung ingredients surfaktan. Nah, surfaktan itu apa? Surfaktan itu kayak cleansing agents, deterjennya gitulah. Tapi kalau di dunia sains istilahnya surfaktan. Oke. Nah, cleanser ini mengandung 4 surfaktan, yaitu sodium cocoyl isethionate, ada cocobetain, ada sodium methyl cocoyl taurate, dan cocoglucoside. Nah, 4 surfaktan yang aku sebutin tadi tuh jenis-jenis surfaktannya berbeda. Ya, jadi surfaktan itu ada jenis-jenisnya, guys. Nah, ini aku akan coba jelasin sepemahaman aku ya, gitu. Jadi maaf kalau ada yang salah gitu. Nah, jadi di cleanser ini tuh ada anionic surfaktan, yaitu sodium cocoyl isethionate dan sodium methyl cocoyl taurate. Nah, anionic surfaktan itu sebenarnya jenis surfaktan yang umum yang sering kalian temukan di facial cleanser gitu. Nah, kenapa umum ditemukan gitu? Karena anionic surfaktan itu dia daya bersihnya tinggi gitu, dan dia harganya murah gitu. Makanya biasanya kalian menemukan facial wash dengan anionic surfaktan di mana-mana, terutama yang ada di minimarket kayak Indomaret gitu kan. Nah, tapi walaupun dia daya bersihnya tinggi dan harganya murah, tapi dia kemungkinan iritasinya tinggi gitu. Makanya biasanya orang-orang tuh biasanya brand biasanya kayak suka kayak nakut-nakutin, oh facial wash kami tidak mengandung SLS maupun SLIS yang biasanya bikin kulit iritasi. Enggak, sebenarnya jangan terlalu menyalahkan anionic surfaktan lah gitu, karena mereka memiliki kemungkinan iritasinya tinggi. Kenapa? Karena kalau anionic surfaktan dipadu-padankan, dikombinasikan dengan jenis surfaktan lain yang lebih gentle, lebih multi kulit seperti amphoteric surfaktan ataupun non-ionic surfaktan, dia bakal less irritating di kulit gitu. Nah, tadi aku sebutin amphoteric surfaktan. Nah, di cleanser ini alhamdulillah ada amphoteric surfaktan, yaitu cocobetain gitu. Nah, cocobetain atau amphoteric surfaktan lain yang ada itu dia daya bersihnya juga bagus sama seperti anionic surfaktan, tapi dia less irritating gitu, dan dia bikin tekstur dari cleansernya tuh jadi creamy, enak banget lah gitu dipakainya gitu. Nah, tapi karena dia ciri-cirinya bagus gitu kan, daya bersihnya tinggi, terus nyaman dipakai, less irritating, tapi dia harganya mahal. Makanya biasanya kalian kalau pakai facial cleanser yang harganya agak bikin sakit hati ya, harganya mahal, itu biasanya mengandung
um, surfaktan yang jenisnya amphoteric surfaktan seperti Coco betaine di sini, dan yang paling terkenal tuh cocamidopropyl betaine, itu pasti ada gitu. Dan biasanya cocamidopropyl betaine itu biasanya dipasangkan dengan SLS maupun SLIS gitu, karena dia dapat membantu si SLS dan SLIS itu jadi lebih mild, lebih gentle di kulit gitu, jadi nggak bikin kulit iritasi atau kering ketarik gitu loh. Nah, selain itu di sini ada cocoglucoside yang merupakan surfaktan yang jenisnya non-ionic surfaktan. Nah, non-ionic surfaktan itu jenis surfaktan yang sebenarnya banyak ditemukan di produk-produk untuk anak-anak, untuk bayi gitu, karena dia tuh benar-benar segentle itu. Nah, jadi si surfaktan yang jenisnya non-ionic itu dia sebenarnya lebih kayak foam booster gitu, kayak dia membantu bikin cleansernya tuh ada busanya gitu, dan dia membantu mengurangi iritasi di kulit gitu. Nah, terus dia juga dapat membantu melarutkan ingredients yang kayak fragrance maupun natural oil gitu. Makanya mungkin karena itulah si cocoglucoside ini dimasukkan ke dalam cleanser ini. Kenapa? Karena si cleanser ini itu mengandung 2 essential oils gitu. Jadi dia harus dibantu dengan surfaktan yang bisa melarutkan oil-oilnya itu loh, yaitu cocoglucoside. Nah, cocoglucoside ini seperti tadi aku bilang, dia kan non-ionic surfaktan gitu. Dia walaupun foam booster, tapi dia tidak bisa menghasilkan busa kalau dia satu-satunya jenis cleanser yang ada di produk itu gitu. Makanya biasanya non-ionic surfaktan tuh nggak mungkin dia sendirian di situ, pasti ada jenis surfaktan lain yang membantu dia kerjanya lebih baik dalam hal membersihkan dan juga busanya gitu. Nah, semoga ngerti ya, itu aku cuma menjelaskan berdasarkan pengalaman aku, jadi kalian kalau mau belajar lebih lanjut kalian bisa cari di internet, ada banyak kok penjelasannya. Sebelum masuk ke bagian review, aku mau kasih tahu product claims dari Cica Cleanser ini. Aku ambil informasi product claimsnya dari websitenya COSRX yang official Korea ya. Nah, jadi Cica Cleanser ini product claimsnya adalah highly gentle bubble cleanser gitu. Katanya cocok untuk semua jenis kulit, terutama yang kulitnya normal to sensitive skin. Terus juga katanya dia low pH cleanser. Nah, dia nyebutnya low pH cleanser, tapi aku cari informasi di website tuh mereka tidak menyebutkan pH levelnya tuh berapa gitu. Jadi aku asumsiin ya udahlah, bener ya low pH loh ya gitu ya. Semoga gak macam-macam di kulit aku gitu. Nah, terus juga dia bilangnya karena dia mengandung Cica 7 complex dan pine bark extract, mereka memberikan triple calming effect di kulit, terus juga membantu recover kulit yang kondisinya lemah gitu, yang skin barrier-nya sudah sering rusak, disakiti gitu. Apaan sih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian review. Jadi si Cica Cleanser ini konsistensinya dia krim, walaupun dia disebutnya gel cream, menurut aku dia creamy banget. Nah, yang aku kagetnya adalah dia itu warnanya sebenarnya emang warna putih sih, tapi slightly ya kayak agak keabuan. Soalnya kayak putih keabuan tapi kayak agak shiny gitu. Menarik sih warna cream cleansernya ini. Aku sampai kayak mikir ini karena ingredients apa sampai warna cleansernya kayak gini gitu. Nah, terus dia karena dia creamy banget ya, dia jadi kalau dikasih air tuh perlu waktu lama gitu loh untuk kayak melting, menyatu dengan air gitu sebelum dipakai ke muka kita. Of course muka kita harus sudah dalam keadaan lembab basah gitu ya. Nah, tapi biasanya aku kalau pakai facial wash yang creamy banget kayak si Cica Cleanser ini, biasanya aku ratain dulu di tangan gitu sebelum taruh di muka kita yang sudah basah gitu. Nah, terus si Cica Cleanser ini tuh dia busanya
bisa dibilang minimal to no foam sih, walaupun waktu aku coba swatch di tangan kayak putih susu terus kayak slightly ada foamnya ya gitu. Nah tapi kalau di muka aku tuh malah sebenarnya mirip-mirip kayak pas aku swatch di tangan sih, kayak ada sedikit foamnya gitu. Tapi itu sebenarnya tergantung kalian muka itu sebasah apa, karena kalau semakin basah kulit kalian waktu kalian cuci muka dengan sikat cleanser ini, dia semakin sedikit busanya sih gitu. Tapi ya intinya overall bisa dibilang dia minimal to no foam gitu. Nah terus dia ternyata dia mudah dibilas aja, jadi kalian nggak perlu khawatir nyuci muka kalian berkali-kali dengan air gitu. Nah terus setelah dibilas itu dia alhamdulillah dia nggak bikin kulit aku kering ketarik, tapi dia juga tidak melembabkan banget gitu. Nah cara aku ngetes apakah sebuah cleanser itu ada kemampuan hydrating atau melembabkan adalah ketika aku swatch di tangan. Kenapa? Karena kalau aku ngetes hydrating atau kelembapan cuma dari muka, kan kita nggak bisa nebak apakah basah karena apakah hydrating karena cleansernya atau muka kita segar karena ya habis cuci muka gitu kan, ada airnya gitu. Dan aku juga nggak punya moisture test kit yang kayak mesin kecil gitu untuk ngetes kelembapan di kulit aku gitu. Jadi karena aku nggak punya alat testing kitnya, aku biasanya tes kelembapan hydrating level dari sebuah cleanser itu di tangan aku gitu. Nah pas aku tes di tangan aku tuh bener deh, dia tuh nggak ada rasa hydrating efeknya gitu. Tapi somehow pas aku cobain di kulit aku tuh dia nggak bikin kulit ketarik, jadi it's a good thing gitu. Nah tapi walaupun dia nggak ada efek kayak hydratingnya banget gitu, tapi dia kerasa banget efek soothingnya, efek menenangkannya di kulit aku. Mungkin karena dia mengandung 7 ingredients centella asiatica gitu, jadi dia melindungi, menenangkan kulit kita walaupun dia nggak yang melembabkan banget. Dan pas aku screening ingredients listnya memang nggak ada apa ya jenis ingredients humectant yang menghidrasi banget gitu. Yang hydrating tuh cuma glycerin. Nah glycerin terus dengan Cica 7 complex itu sebenarnya of course lebih condong ke soothing kan daripada menghidrasi gitu. Jadi understandable sih, aku ngerti gitu. Nah jadi menurut aku kalian kalau misalnya kulitnya lebih membutuhkan ketenangan, meredakan kemerahan, ya aku menganjurkan kalian pakai si Cica cleanser dari Cosrx ini. Nah tapi kalian kalau yang kalian cari dari cleanser ini adalah hydrating, menurut aku nggak terlalu kerasa, jadi kalian bisa pakai cleanser lain gitu. Nah makanya aku menyarankan kalau kalian pakai Cica cleanser ini, kalau kulit kalian tuh yang prone to redness, yang suka kayak kemerahan, terus suka jerawatan gitu, dan sensi banget lah kulitnya, kalian pakai Cica cleanser ini. Nah terus dia wanginya nih wanginya ya aku perlu ceritain, aku agak kaget sama wanginya gitu, karena wanginya tuh kayak agak-agak aneh gitu, nih apaan sih gitu. Karena kan waktu aku cobain ini tuh aku nggak terlalu perhatiin ingredients listnya gitu kan, aku cuma tahu oh dia mengandung centella asiatica banyak banget gitu. Nah tapi pas aku pakai wanginya tuh bikin kaget, wanginya tuh aneh gitu kan. Pas aku lihat di ingredients listnya setelah cuci muka, ternyata dia mengandung 2 essential oils. Nah aku nggak tahu apakah wangi aneh nggak jelasnya itu dari eucalyptus oil atau dari basil oil. Jujur ini pertama kalinya aku pakai produk skincare yang wanginya kayak gitu, dan ini juga pertama kalinya bagi aku untuk mencium wangi either basil oil atau eucalyptus oil. Padahal eucalyptus oil itu udah ada di produk manapun ya gitu, tapi beneran itu pertama kalinya aku cium wangi kayak gitu, terutama di produk skincare ya, aku shock banget gitu. Nah tapi walaupun wanginya kayak gitu, tapi aku masih bisa tahan gitu, masih bearable. Jadi karena dia mengandung essential oils, aku menyarankan kalian hati-hati kalau mau cobain produk ini gitu. Jadi kalau mau cobain ini ya sharing lah sama teman, sama siapa kayak gitu kan. Takutnya pertama kalian nggak cocok dengan ingredients list yang ada essential oilsnya, atau ini ada efek lain di kulit kalian gitu. Aku udah cobain Cica cleanser ini selama kurang lebih semingguan ya, dan
nggak ada efek negatif di kulit aku. Seperti yang tadi aku bilang, dia nggak bikin kulit aku kering ketarik, tapi juga nggak yang melembabkan banget gitu. Dia malah memberikan efek soothing yang luar biasa di kulit aku. Kenapa? Karena pas aku cobain ini selama semingguan itu tuh, kulit aku kan lagi rewel banget ya, lagi skin barrier rusak, terus juga lagi jerawatan juga gitu. Dan mungkin karena cleanser ini ya, jadi kulit aku tuh nggak tambah rewel parah gitu loh, gitu. Dan aku emang yakin sih Centella Asiatica tuh cocok banget di kulit aku, karena dulu aku pernah cobain cleanser yang ada Centella Asiaticanya tuh kalau nggak salah dari brand Korea juga, Skin 1004. Nah, aku cobain cleanser itu juga membantu kulit aku jadi lebih tenang gitu, jadi nggak yang tambah rewel gitu. Jadi kalian kalau misalnya kulitnya sensitif atau lagi kondisinya sensitize atau jerawatan gitu, kalian coba cari facial wash yang either BHA atau Centella Asiatica. Sebenarnya kalau ingredients BHA di produk cleanser itu sebenarnya lebih ke untuk yang kalian yang rentan berjerawat, tapi kalian kalau yang mau cari aman untuk kulit kalian yang jerawatan, mendingan cari aja facial wash yang ada kandungan Centella Asiatica. Oke, segitu aja review aku mengenai Cica Cleanser dari brand Korea Selatan, COSRX. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!